Bismillah. Soal, ma ma'na qawlihi ta'ala lam yalid wa lam yulad? Apa makna firman Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad? Makna harfiahnya lam yalid, tidak beranak dia Allah, wa lam yulad, dan tidak diperanakan. Jawab, maknahu, maknanya nafyul maddiyati wal inhilali, menafikan kebendaan dan keterpisahan anillahi, dari Allah. Disebutkan dalam ayat ini firman Allah lam yalid, tidak beranak dia Allah. Itu artinya bahwa Allah bukan benda, dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran kecil maupun besar. Firman Allah walam yulad, tidak diperanakan. Makna atau kandungan ayat tersebut untuk menetapkan bahwa Allah Maha Suci dari al-inhilal, keterpisahan. Artinya bahwa Allah bukan benda yang tersusun dari bagian-bagian, atau pula bukan dan juga bukan tubuh yang tersusun dari anggota-anggota badan. Maha Suci daripada sifat-sifat benda dan sifat-sifat tubuh. Fallahu, maka Allah la yahullu, tidak menyatu atau bertempat fi syai'in, dalam sesuatu, wala yanhallu, dan tidak terpisah minhu, darinya Allah, syai'un, oleh suatu apapun, wala yahullu fihi, dan tidak menyatu padanya Allah, syai'un, oleh sesuatu. Allah tidak bertempat pada sesuatu dan tidak ada sesuatu apapun yang bertempat pada Allah. Allah bukan tempat dan Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Qala al-Imam Ja'farun As-Shadiq, telah berkata oleh Imam Ja'far As-Shadiq, man za'ama, siapa orang za'ama, meyakini annallaha, bahwa Allah fi syai'in, di dalam sesuatu, au min syai'in, atau dari sesuatu, au ala syai'in, atau di atas sesuatu, faqad asyraka, maka sungguh telah syirik ia, menyekutukan Allah dengan ciptaannya. Karena jika Allah berada di dalam sesuatu, maka berarti Allah dibatasi, juga berarti Allah memiliki bentuk dan ukuran seperti benda. Nauzubillah.
Juga jika Allah dari sesuatu, maka berarti Allah baharu, memiliki permulaan. Maka mustahil Allah berasal dari sesuatu. Juga jika dia Allah di atas sesuatu, maka berarti Allah diangkat oleh sesuatu tersebut. Nauzubillah. Jadi kata Imam Ja'far As-Sadiq, man za'ama anna Allah fi syai'in, di dalam sesuatu, atau min syai'in, atau dari sesuatu, atau ala syai'in, atau di atas sesuatu, faqad asyraka, maka sungguh itu orang telah syirik, menyekutukan Allah. Artinya apa? Kafir, bukan orang mukmin, walaupun dia mengaku dirinya muslim, walaupun mengaku dirinya mukmin. Kata beliau, idz law kana fi syai'in lakana mahsura, karena jika Allah di dalam sesuatu, maka berarti Allah dibatasi, dan berarti Allah memiliki bentuk dan ukuran, serta berarti Allah sebagai benda. Walau kana min syai'in lakana muhdatsa, kalau Allah berasal dari sesuatu, maka berarti Allah baharu. Walau kana ala syai'in lakana mahmula, kalau Allah di atas sesuatu, maka berarti Allah diangkat. Nah, semua itu adalah sifat-sifat benda. Mustahil adanya Allah demikian itu. Karena itu maka tidak boleh diyakini bahwa Arsy adalah tempat bagi Allah, seperti keyakinan rusak orang-orang atau golongan musyabbihah, mujassimah, hasyawiyah. Dahulu dikenal kelompok yang berkeyakinan demikian itu disebut dengan hasyawiyah. Di zaman sekarang mereka adalah wahabiyah. Lebih kekinian lagi, mereka mengaku dirinya salafi. Keyakinan mereka satu, yaitu di atas aqidah tasybih dan tajsim, mengatakan Allah memiliki bentuk dan ukuran, bertempat atau bersemayam di atas arsy. Nauzubillah. Al-Imam Ja'far As-Sadiq mengatakan orang berkeyakinan demikian itu apa? Faqad asyraka, telah musyrik dia, bukan orang mukmin. Allah yang menciptakan arsy, maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut, tidak bertempat pada ciptaannya tersebut. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Sebelum diciptakan arsy, Allah ada tanpa arsy. Maka setelah arsy diciptakan, Allah tidak kemudian bertempat di atasnya. Karena jika demikian, maka berarti Allah berubah, dan perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Mustahil Allah berubah, mustahil Allah baharu. Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaannya, bukan untuk menjadikannya sebagai tempat bagi zatnya. Allah
pencipta arsy, maka Allah tidak membutuhkan kepada arsy, tidak bertempat di atas arsy. Firman Allah dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Makna istawa dalam ayat ini artinya menguasai. Ar-Rahmanu, dia Allah Ar-Rahman, 'alal 'arsy istawa, yang maha menguasai atas arsy. Bukan maknanya bersemayam atau bertempat di atas arsy. Ingat-ingat itu. Waspadai dan ingatkan umat Islam dari keyakinan rusak akidah orang-orang Wahabi yang menetapkan tempat dan arah bagi Allah. Itu keyakinan rusak. Keyakinan rusak. Di akhir zaman ini musibah besar yang menimpa umat Rasulullah adalah menyebarnya aqidah tashbih dan tajsim. Musibah terbesar di akhir zaman ini adalah menyebarnya keyakinan rusak aqidah at-tashbih wa tajsim. Aqidah rusak menetapkan adanya keserupaan antara Allah dengan ciptaannya, atau berkeyakinan bahwa Allah memiliki bentuk fisik, ukuran, tersusun dari bagian-bagian dan anggota-anggota badan. Na'udzubillah. Keyakinan rusak. Itu adalah keyakinan orang-orang Yahudi. Keyakinan orang-orang Yahudi, bukan akidah Islam. Bukan akidah Islam. Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib juga berkata, Kana Allahu wa la makana wa huwa al-ana ala ma alayhi kana. Kana Allahu wa la makan. Allah ada tanpa permulaan, tanpa tempat. Karena tempat ciptaan Allah. Wa huwa al-ana 'ala ma 'alaihi kana, dan dia Allah setelah menciptakan tempat ada tanpa tempat. Tetap seperti sedia kala sebelum ada tempat, tanpa tempat, maka setelah diciptakan tempat Allah tidak berubah. Allah ada tanpa tempat. Maka tidak boleh dikatakan bagi Allah di satu tempat atau di semua tempat. Tidak boleh dikatakan baginya di satu arah atau di semua arah. Tidak boleh dikatakan baginya ada di mana-mana. Tidak boleh dikatakan baginya terserah yang di atas. Tidak boleh dikatakan baginya menyatu dengan tubuh manusia. Atau perkataan rusak lainnya mengatakan menyatu dengan alam ini. Na'udzubillah. Itu semua keyakinan rusak, pemahaman yang rusak. Adapun keyakinan yang benar, Allahu mawjudun bila makan wa la yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Nah, itu makna atau kandungan dari apa yang dimaksud oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, man za'ama anna Allah fi syai'in
aw min syai'in aw ala syai'in faqad asyraka. Siapa berkeyakinan bahwa Allah di dalam sesuatu atau dari sesuatu atau di atas sesuatu, maka orang tersebut telah musyrik, kafir, bukan orang mukmin, walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia mengaku dirinya muslim, mukmin, walaupun dia mengaku dia ahli tauhid, sesungguhnya dia adalah orang musyrik, kafir, walaupun dia salat, puasa, zakat, haji. Selama keyakinan rusaknya tersebut seperti itu adanya dalam keyakinannya, maka orang tersebut dihukumi kafir, bukan orang muslim. Rawahu telah meriwayatkannya akan perkataan Imam Ja'far As-Shadiq Al-Qushairi oleh Imam Al-Qushairi Abul Qasim Al-Qushairi fir Risalatil Qushairiyah, dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ini kitab tasawuf sangat populer. Diungkap di dalamnya inti tauhid, salah satunya apa yang diungkapkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq ini.